Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adni millahi wa fadali. Ilahi anta maqsudu ridhaka wa matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Para pengurus masjid dan Pak Imam yang senantiasa di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang insyaallah nabarakai pun Allah Subhanahu wa taala. Kami datang ke masjid ini sama-sama ingin belajar. Sama-sama ingin lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini, kami datang ke sini untuk memperkenalkan ya Tariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Kita mungkin sudah mengenal yang namanya Tariqah Qadiriyah, Anang Guru Saleh atau Syekh Kiai Haji Muhammad Saleh. Kemudian Tariqah Naqsyabandiyah, Syekh Abdurrahman Qadir di Majene. Tariqah Khalwatiyah yang ada di Campalagian, kebetulan mursyidnya senior saya, sama-sama di Mesir dulu. Dan Tarekat Syaziliyah yang ada di daerah Tinambung, Khalwatiyah, Saman, dan seterusnya. Perlu kita ketahui bersama, Tarekat itu bermakna taraik, jalan. Taraka yatruku tarikan. Jalan kemana? Jalan pintas menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan tercepat menuju kepada Tuhan. Kita semua ingin selalu jalan pintas, ya. Kita semua ingin selalu jalan cepat supaya cepat sampai. Itu sifat manusia. Jadi suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha bertanya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena singkat waktunya ya, jam 7:07 sudah masuk Isya. Jadi saya upayakan sebelum 10 menit lah sebelum azan, karena ada istilah baiat atau talqin zikir, saya sudah selesai. Jadi ringkas-ringkas ini apa-apa ya. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha bertanya kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ayyut tariq akrabu ilallah wa ashaluha indallahi azza wa jal. Ya Rasulullah, manakah jalan sedekat-dekatnya kepada Tuhan, semudah-mudahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Wa qala Rasulullah SAW, zikrullah. Wahai Ali, ketahuilah jalan tercepat, jalan yang mudah adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Ali kembali bertanya, kullun nas yazkurunallah. Semua orang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia, setiap manusia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW kembali menjawab, la taqumus sa'a hatta la yabqa minal ard Allah Allah au la ilaha illallah la ilaha illallah. Wahai Ali, tidak akan terjadi kiamat, tidak akan turun kiamat sampai sehingga tidak ada lagi orang yang mengingat Allah, yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jamit ainak. Kemudian Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali
tutup kedua matamu wahai Ali, wasma, dan dengarkan. Disinilah awal mula yang ada namanya talqin zikir atau baiat zikir. Disinilah awalnya. Hadirin dan hadirat melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak cukup kalau hanya bersyariat saja. Manusia tidak cukup kalau hanya menjalankan saja syariat. Karena baginda Rasul pernah bersabda, "Asy-syari'atu aqwali." Yo syariah perkataanku. Wat tariqatu af'ali. Tarekat adalah kelakuanku, perbuatanku. Wal hakikatu ahwali. Dan hakikat adalah keadaanku. Wal ma'rifatu ra'su mali. Dan ma'rifat adalah jalan batinku. Hadirin dan hadirin melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup kalau hanya bersyariat saja. Sehingga Syekh Jalaluddin pernah mengatakan di dalam kitabnya, At-tariqatu dawamul ubudati zahira wa batina ma'a dawami hudurul qalbi ma'allah. Tarekat adalah, tasawuf adalah memperhambakan diri, berkekalan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a dawami hudurul qalbi ma'allah, serta berkepanjangan, berkekalan, menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Seseorang harus ditalqin zikir, seseorang harus dibaiat. Jadi itu tuh dia syaratnya, harus dibaiat. Kalau tidak dibaiat, kita tidak akan connect sama HP. Biar HP semahal apapun, iPhone kita punya, kalau tidak ada di dalam kartunya, tidak ada gunanya itu HP. Begitupun kita, kalau kita hanya sekedar belajar di buku, belajar tentang tasawuf di buku, tapi itu tidak akan connect dengan hati tak, kalbu tak. Karena sumber daripada ilmu hakikat adalah menyambungkan rohani kita dengan rohani para guru-guru mursyid. Sehingga Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengatakan, seseorang yang ingin belajar tasawuf, yang ingin mendalami hakikat, ingin merasakan ma'rifat, bi akhdhit talqin min wali mursyid. Bi syartin bi akhdhit talqin min wali mursyid. Dengan syarat mengambil talqin zikir dari seorang wali yang mursyid. Dari seorang wali yang mursyid. Hadirin dan hadirat belakang Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita talqin zikir. Sehingga sekali lagi saya katakan, mengisi rohani kita, diisi rohani kita, dikonekkan rohani kita, kalbu kita dengan bibit tauhid. Sehingga dengan bibit tauhid itu menjadi terang, hati kita yang mati menjadi hidup, yang awalnya sering biasa mendengar azan tapi tidak peduli padahal rumah tak dengan masjid beberapa langkah itu bermakna bahwasanya hati kita lagi koslet. Mending koslet masih bisa diperbaiki. Yang muskilah kalau hati kita mati. Mungkin kita biasa mendengar ada namanya talqin zikir atau seseorang, syarat-syarat talqin itu ada 3 ya. Yang pertama, seseorang yang sedang sakarat. Seseorang yang sedang sakarat maut, makanya dikatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, syarat talqin atau syarat talqin yang kedua adalah seseorang yang sudah dikubur kemudian dibacakan talqin, marrabbuka, man nabiyuka, ma kiblatuka, dan seterusnya. Syarat yang ketiga adalah orang yang mati hatinya atau orang yang koslet hatinya. Ini harus ditalqin zikir atau diisi kalbunya dengan kalimat la ilaha illallah, dikonekkan. Sama dengan wifi ya. Wifi itu tidak akan hidup kalau tidak dikonekkan, ya, kalau tidak disambungkan. Begitupun kalbu kita. Makanya dikatakan qalbul mu'min baitullah. Hati orang-orang mukmin itu terletak rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat melakukan Allah Subhanahu wa taala. Agama ini terdiri atas 3 pondasi.
Jadi agama ini terdiri atas 3 pondasi. Yang pertama adalah Islam. Ya, kita semua Islam ya, kita semua tahu apa itu Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Kemudian iman kepada Allah, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala baik dan buruk. Kemudian yang ketiga, rukun agama yang ketiga adalah ihsan. Ini nih yang kita mau pelajari, ihsan. Banyak orang belajar syariat saja tentang Islam, puasa, zakat, haji, itu terus dalami sampai menjadi perdebatan bahwasanya wudumu tidak benar, ini yang benar, ya, itu tidak beres. Yang kita mau dalami sebenarnya hakikatnya adalah ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Tuhan seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak melihatnya, yakinlah. Fa innahu yaraka, Allah melihatmu. Ini yang perlu kita dalami. Ini yang perlu kita selami di dalam dunia ini. Makanya ini Ustaz Abdul Fakih tadi mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan, "Illa liya'rifun," kecuali untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada jalan lain, seseorang harus menyelami dunia makrifat atau masuk ke dalam dunia tarekah. Hadirin yang dimuliakan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit lagi, 5 menit lagi. Jadi sekali lagi, jangan sia-siakan waktu tak. Jangan sia-siakan hidup kita. Nah, karena syariat itu diibaratkan sebagai kelapa, sabuk kelapa. Tarekah adalah tempurungnya, hakikat adalah kelapanya, dan ma'rifat adalah santannya. Seseorang yang hanya bersyariat saja, maka dia hanya di kulit-kulitnya saja dia pelajari agama. Kalau bertarekat, otomatis akan mendalami hakikat dan akan mencapai ma'rifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dilakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tasawuf adalah seseorang yang ingin bertemu dengan Tuhan, wusul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Sekali lagi, tidak ada jalan lain kecuali harus bertarekah, kecuali harus mengambil talqin zikir dari salah satu tarekah. Karena ada biasa orang bilang, "Saya sudah bertarekah, bapakku dulu bertarekah." Lain itu, bapakmu bertarekah tapi kamu belum bertarekah. Bilang, "Saya pelajari buku-bukunya." Yang dipelajari dulu dari anak gurunya. Betul. Tapi kamu sendiri sudah dibaiat tidak? Sudah ditalkin tidak? Kalau tidak ditalkin, tidak akan connect kalbuta. Biar 1000 kitab kita pelajari, 1000 kitab di rumah dari nenek-nenek tapi kalau tidak ditalkin, maka tidak akan connect kalbu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa saya sampaikan karena ada talqin zikir ya. Bagi yang mau talqin zikir, silahkan merapat ke sini. Insyaallah sebentar, paling lama 10 menit akan diajarkan bagaimana metode tarekah Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Bagaimana cara agar kita wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutu qabla an tamut. Belajar mati sebelum benar-benar dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tasawuf, itulah tarekah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.